kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang limit fungsi trigonometri, pelajaran kelas 12 SMA Matematika Peminatan. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal limit yang dapatnya 0 per 0 atau tak tentu part kedua. Nah, di part 2 ini kita akan membahas 5 buah soal di mana mungkin saja dari soal-soal ini tidak bisa langsung kamu faktorkan seperti pada part 1 kemarin. Nah, di sini mari kita lihat dulu pendahuluannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk setiap limit dari fungsi trigonometri yang harus kamu lakukan itu adalah substitusi langsung. Asalkan dapatnya adalah bukan bentuk tak tentu. Salah satu contohnya adalah 0 per 0. Nah, kalau kamu temukan bentuk tak tentu, maka yang bisa kamu lakukan adalah memodifikasi soal dengan cara faktorisasi. Tapi kalau seandainya tidak bisa langsung difaktorisasi, mungkin saja kamu butuh untuk mengubah bentuk. Nah, mengubah bentuk inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, yang terakhir nantinya kita bisa menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Diketahui limit x menuju 3 per 2pi dari sin x ditambah 1 per cos kuadrat x. Nah, coba ini kita langsung substitusi. Ini jadinya limit x menuju 270 ya, 3 per 2pi ini dari sin 270 ditambah 1 per cos kuadrat 270. Nah, sin 270 itu sama dengan sin 90 tapi berada di kuadran ketiga. Nah, jadinya itu dapatnya negatif 1 ditambah 1 per cos 270 berarti 0 kuadrat. Sehingga ini jadinya 0 per 0. Nah, ternyata kita mendapatkan bentuk 0 per 0. Tetapi jika ingin difaktorkan, apa bentuk yang bisa kita faktorkan sehingga nanti bisa dibagi? Nah, sebelum itu coba lihat yang ada di sini bentuk kuadrat adalah cos kuadrat x. Nah, kamu harus ingat rumus ini. Kita tahu bahwa ada rumus identitas trigonometri sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x sama dengan 1. Dan di sini kita punyanya adalah cos kuadrat x, berarti sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, kalau kita lihat bentuk 1 dikurang sin kuadrat x itu akan mirip dengan bentuk yang di atas pada pembilang. Nah, jadi bentuk ini bisa kita modifikasi limit x menuju 3 per 2pi dari sin x ditambah 1 dan bentuk cos kuadrat x itu langsung kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, bentuk dari 1 dikurang sin kuadrat x itu bisa kita modifikasi atau kita faktorkan dengan rumus a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a dikurang b dikali a tambah b. Karena 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi kalau mau difaktorkan, jadinya 1 dikurang sin x dikali dengan 1 ditambah sin x. Nah, di atasnya kita punya sin x ditambah 1. Nah, apakah di sini sudah ada yang bisa kita sederhanakan? Nah, sin x ditambah 1 itu sama artinya dengan 1 ditambah sin x ya. Nah, karena mereka sama berarti boleh kita sederhanakan. Sehingga kalau sudah disederhanakan tinggal disubstitusi lagi. Limit x menuju 270 dari 1 per 1 dikurang sin 270. Jadinya 1 per 1 dikurang sin 270 tadi negatif 1. Jadinya 1 per 1 ditambah 1, 1 per 2. Nah, bagaimana bisa dipahami kan soal seperti ini? Jadi, kalau seandainya kamu belum bisa memfaktorkan secara langsung dari bentuk fungsi trigonometrinya, maka kamu bisa cari dulu rumus identitas trigonometri yang bisa diubah dan bisa difaktorkan. Nah, contohnya karena kita punya cos kuadrat x, berarti itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi kalau 1 dikurang sin kuadrat x pasti bisa difaktorkan. Nah, jadi kamu tinggal memakai dan juga mencari rumus yang sesuai. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Limit x menuju pi per 4 dari tan x dikurang 1 per cos x dikurang sin x. Nah, ini coba kita substitusi. Ini artinya limit x menuju 45 dari tan 45 derajat dikurang 1 per cos 45 derajat dikurang sin 45 derajat. Nah, tan 45 derajat itu nilainya adalah 1 dikurang 1 per setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2 ya, dikurang sin 45 juga setengah akar 2. Nah, ini pengurangan bilangan yang sama, berarti dapatnya adalah 0 per 0. Nah, karena ini 0 per 0 berarti harus kita ubah lagi.
apa yang bisa kita ubah? Nah, salah satu caranya adalah apa yang paling aneh di sini, apa yang paling kurang familiar di sini. Nah, tampak bahwa yang paling beda itu adalah tan, dan tan itu juga bisa kita ubah. Tan itu sama dengan sin X per cos X. Nah, kalau seandainya kita ubah tan menjadi sin X per cos X, maka bentuk soal kita itu lebih seragam. Nah, coba kita langsung ganti ya. Ini limit X menuju pi per 4 dari sin X per cos X dikurang 1 per cos X dikurang sin X. Nah, kalau seperti ini masih belum ada yang bisa langsung difaktorkan. Nah, apa kiat yang bisa kita lakukan setelah ini? Nah, coba cari pengganggunya itu siapa? 1 kan? Nah, berarti kita bisa menyamakan penyebutnya dengan 1. Berarti penyebutnya itu sama-sama cos X. Nah, untuk suku pertama itu tetap sin X. Nah, sin X per cos X dikurang. Nah, agar ini tetap 1 berarti di sini harus cos X. Nah, cos X per cos X itu hasilnya 1 kan? Oke. Nah, per yang di bawahnya itu kita punya cos X dikurang sin X. Dan biar mudah kita anggap aja dia itu per 1. Nah, alasannya adalah agar kita itu lebih mudah membalikkan bentuk pembagian pecahan. Nah, kamu tahu kan pembagian pecahan itu hasilnya harus dikali dan dibalik. Nah, kita lanjut ya. Limit X menuju 45 ya ini tadi. Dari sin X dikurang cos X per cos X dikali dengan, ini kebalikannya adalah 1 per cos X dikurang sin X. Nah, sama seperti soal pada video sebelumnya, jika ada pengurangan berarti kamu harus memodifikasi terlebih dahulu agar bentuknya itu sama. Nah, di sini kita modifikasi bentuk ini saja, kita keluarkan negatif, berarti cosnya menjadi positif, sedangkan sinnya menjadi negatif. Dikali dengan 1 per cos X dikurang dengan sin X. Nah, ini sudah sama ya bentuknya, berarti boleh kita sederhanakan. Sehingga didapatkan limit X menuju 45 dari negatif 1 per cos 45. Nah, jadinya negatif 1 per cos 45 itu 1 per 2 akar 2, boleh kita tulis dengan akar 2 per 2. Nah, karena ini pembagian dengan pecahan berarti harus kita balik. Negatif 1 dikali dengan 2 per akar 2. Nah, biar cepat, ini hasilnya adalah negatif 2 per akar 2 kita kali dengan bilangan sekawan. Jadi kita kali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 akar 2 per 2. Jadi hasil akhirnya negatif akar 2. Oke, bisa dipahami ya tentang ini. Lanjut ke soal nomor 3. Limit X menuju 1 per 4 pi dari cos 2X per sin X dikurang cos X. Nah, ini coba kita substitusi lagi. Limit X menuju 45 dari cos 2 dikali 45 per sin 45 dikurang dengan cos 45. Nah, ini jadinya adalah cos 90 per sin 45 itu setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Nah, nilai sin dan cos sama ya. Nah, ini dapatnya 0 per 0. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ganti? Nah, kamu harus ingat ada rumus sudut rangkap dari cos 2X. Pelajaran kelas 11 Matematika Peminatan tahun lalu. Kamu harus ingat bahwa cos 2X itu dia punya rumus cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, sebenarnya kan ada 3 buah rumus, tetapi yang akan mirip dengan bentuk pada penyebut itu adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, karena kita sudah dapat solusinya, berarti ini langsung kita modifikasi. Jadinya limit X menuju 1/4 pi dari cos 2X-nya langsung saja kita ubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per sin X dikurang dengan cos X. Nah, ketemu lagi kita dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, berarti ini bisa kita faktor menjadi cos X dikurang dengan sin X dikali dengan cos X ditambah dengan sin X per sin X dikurang dengan cos X. Nah, ternyata di sini ada yang bisa kita coret sebenarnya, tetapi masih belum sama bentuknya karena mereka pengurangan dan terbalik. Cos X dikurang sin X1, sin X dikurang cos X1. Nah, berarti solusinya kita keluarkan negatif.
Nah, ini boleh yang di atas atau di bawah. Nah, mungkin lebih bagus yang di atas saja. Negatif dari negatif sin X sudah keluar negatifnya menjadi positif sin X. Dikurang ini jadinya cos X. Dikali dengan cos X ditambah sin X per sin X dikurang dengan cos X. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan sehingga didapat limit X menuju seperempat pi. Ini seperempat pi ya. Dari negatif cos seperempat pi tadi 45 ditambah sin 45. Nah, jadinya negatif dari setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Hasilnya adalah negatif akar 2. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Limit dari X menuju setengah pi dari sin 2X per cos kuadrat X dikurang dengan sin X dikali cos X. Nah, coba kita substitusi terlebih dahulu. Limit X menuju 90 derajat ya ini. Dari sin 2 dikali 90 derajat per cos kuadrat 90 dikurang sin 90 dikali cos 90. Nah, ini hasilnya sin 180 per cos 90 itu 0 ya, 0 kuadrat dikurang sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. Nah, sedangkan sin 180 itu juga 0 per 0 dikurang 0, hasilnya 0 per 0 ya. Nah, ingat bahwa di sini tampak terdapat rumus sin 2X. Ingat ya, rumus sin 2X itu adalah 2 sin X dikali cos X. Oke, di sini mari kita modifikasi dulu soalnya. Limit X menuju 90 dari 2 sin X cos X. Nah, jadi sin 2X-nya langsung saja kita ubah menjadi 2 sin X cos X. Kemudian untuk penyebutnya kita bisa lihat bahwa sama-sama ada cos di sini. Nah, berarti juga bisa kita keluarkan cos X dalam kurung cos kuadrat X, sudah keluar cos X-nya, kita dapatkan cos X lagi. Dikurang sin X cos X, sudah keluar cos X-nya, kita dapatkan sin X. Kalau seandainya sudah dalam bentuk perkalian, itu mana yang bisa dibagi, boleh kita bagi. Berarti yang sama di sini adalah cos X. Sehingga kita dapatkan limit X menuju 90 dari 2 dikali sin 90 per cos 90 dikurang dengan sin 90. Nah, ini jadinya limit X menuju 90 dari 2 dikali 1. Nah, sin 90 adalah 1 per cos 90 adalah 0 dikurang 1. Jadinya hasilnya 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Limit X menuju pi dari 3 cos X ditambah 3 per sin kuadrat X. Nah, coba kita substitusi terlebih dahulu. Limit X menuju pi itu 180 derajat, 3 dikali cos 180 ditambah 3 per sin kuadrat 180. Nah, cos 180 itu sama dengan cos 0 tapi berada di kuadran 2, jadinya negatif. Jadinya 3 dikali negatif 1 ditambah 3 per sin kuadrat 180 itu sama dengan sin 0, tapi dia di kuadran 2, cuman sin 0 itu kan juga 0, berarti 0 kuadrat. Nah, ini jadinya negatif 3 ditambah 3, 0 per 0 ya. Nah, kira-kira di sini apa yang harus kita ingat? Nah, ya, rumus identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Karena kita punya sin kuadrat X, berarti kita ambil sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, jadi modifikasi untuk soal ini adalah limit X menuju pi dari, nah, yang ini 3-nya bisa kita keluarkan. 3 dalam kurung cos X ditambah 1. Nah, jadi 3 cos X kita keluarkan 3-nya tinggal cos X. 3 kita keluarkan 3-nya tinggal 1. Jadi kalau kita kalikan kembali hasilnya akan seperti ini lagi. Nah, kemudian sin kuadrat X kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan, bentuk penyebutnya menjadi 1 dikurang cos X dikali dengan 1 ditambah cos X. Nah, di atas ada 3 dikali cos X ditambah 1. Nah, karena ini penjumlahan cos X ditambah 1 dan 1 ditambah cos X itu artinya sama, tidak harus kita ubah lagi tempatnya, berarti tinggal dibagi saja. Sehingga kita dapatkan limit X menuju pi dari 3 per 1 dikurang cos 180. Sama dengan 3 per 1 dikurang negatif 1 ya, tadi cos 180-nya.
sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 3/2. Oke, demikianlah pembahasan dari soal-soal limit yang didapatkan 0/0 part kedua. Terima kasih sudah belajar dari channel ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.